Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Naila Alambudi dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Kasus positif COVID di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 4,7 juta kasus, dengan kasus positif baru pada tanggal 29 Agustus 2021 mencapai 7.427 kasus baru. Sehubung dengan itu, kita harus selalu menerapkan gerakan Prokes 5M. Definisi protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu Prokes 5M. Protokol kesehatan 5M antara lain: 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona untuk hasil yang maksimal. Kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 40 detik hingga 1 menit dalam beberapa kali sehari. Kebersihan tangan yang baik bisa secara signifikan mengurangi penyebaran bakteri dan kuman berbahaya lainnya yang bisa menyebabkan diare, muntah, dan infeksi berbahaya lainnya. Ikuti 8 langkah berikut ini untuk menyempurnakan teknik mencuci tangan yang benar. Langkah-langkah mencuci tangan yang benar. 1. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. 2. Pakai sejumlah kecil sabun. 3. Gosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. 4. Gosok jemari dan jempol serta kulit di sela-sela. 5. Bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda. 6. Gosok bagian belakang setiap tangan. 7. Cuci dengan air bersih mengalir. 8. Keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Selanjutnya, yang kedua, memakai masker. Semenjak pandemi COVID-19, masker menjadi atribut yang wajib dipakai guna menghindari penularan virus corona. Penggunaan masker yang dianjurkan sebelumnya hanyalah 1 buah masker, baik itu masker bedah, masker KN95, atau masker kain dengan ketentuan khusus. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika 1. Jika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. 2. Jika terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. 3. Merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. 4. Ruangan sempit. 5. Tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Kini masyarakat dihimbau untuk meningkatkan perlindungan diri yaitu dengan memakai masker double. Cara menggunakan masker double yang benar sebagai berikut. Gunakan masker bedah sebagai lapisan pertama. Pastikan kawat tipis yang terdapat di bagian atas masker bedah ditekan ke arah wajah sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung Anda. Selanjutnya, lapisi masker bedah dengan masker kain yang terdiri dari 3 lapis kain. Pakailah masker kain yang ukurannya pas dengan wajah Anda. Pastikan tali atau karet masker kain dikaitkan dengan baik pada telinga atau diikat di bagian belakang kepala. Coba hembuskan nafas dan rasakan apakah masih ada udara yang mengalir dari sisi atas dan sisi samping masker. Bila masih ada, atur kembali posisi dan kencangkan masker. Selanjutnya, pastikan Anda tetap bisa bernafas dengan nyaman dan tidak merasa pusing atau berkunang-kunang karena pemakaian masker double ini. Prokes 5M yang ketiga adalah menjaga jarak. Virus corona menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat atau sekitar 2 meter dalam waktu yang lama. Selain dari tetesan yang tertahan di udara, kamu atau temanmu bisa saja tertular COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkena virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata sendiri. Dengan menjaga jarak, kemungkinan kamu menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi di luar rumah pun turut berkurang.
Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Perlu diingat bahwa pertama, di kerumunan kamu akan sulit menjaga jarak. Dengan berada di kerumunan, kita tidak bisa menerapkan 2 dari 5 protokol kesehatan. Kedua, perlu kamu sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin masker digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai standar sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutupi hidung. Selanjutnya, 5. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas merupakan salah satu penerapan 5M dalam mencegah penyebaran COVID-19. Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada saat pandemi COVID-19, mobilitas penduduk harus dibatasi. Ada kemungkinan orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain sudah terinfeksi COVID-19. Sehingga ketika berpindah dari tempat justru menularkan ke penduduk lain di daerah itu. Karena virus penyebab corona bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Selanjutnya adalah pentingnya vaksinasi di masa pandemi. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme dan atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19, lansia umur lebih 50 tahun, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksin dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karena itu, meskipun masih banyak beredar isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksin COVID-19 guna kepentingan bersama. Selain itu, penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga dihindari berpergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.